Hadir Ibu. Adel. Hadir. Ya, hadir. Lima. Hadir Bu. Sela. Hadir. Sia. Hadir. Meme. Hadir Bu. Oke, baik. Berarti semuanya hadir ya? Ya Bu. Nah, baik teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik penerimaan diri. Nah, sebelum kita mulai ke kegiatan berikutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kalian merasa tidak percaya diri karena membandingkan diri kalian dengan orang lain? Benar. Nah, perasaan seperti itu sering banyak dialami oleh orang lain, termasuk mahasiswa. Nah, ada kalanya itu seseorang merasa kurang puas dengan dirinya sendiri, merasa kurang mampu dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya. Nah, melalui kegiatan bimbingan kelompok kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana cara menerima diri apa adanya, memahami kelebihan dan kekurangan diri, serta belajar menghargai diri sendiri. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah agar teman-teman mampu memahami apa itu penerimaan diri, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri, mampu mengungkapkan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan penerimaan diri, dan yang paling penting mampu menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ya Bu. Nah, sebelum masuk ke kegiatan berikutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai penerimaan diri. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, kemudian kalian dapat menyampaikan pendapat, pengalaman maupun tanggapan terhadap topik yang dibahas. Nah, dalam kegiatan ini tidak ada jawaban yang salah ataupun benar. Iya Bu. Yang terpenting adalah keberanian kalian untuk berbagi pengalaman dan pendapat kalian. Ya. Iya Ibu. Nah, Ibu berharap setiap anggota kelompok juga dapat berpartisipasi aktif, saling mendengarkan ceritanya, serta saling menghargai ketika ada teman yang sedang berbicara. Nah, agar kegiatan kita berjalan dengan aman dan nyaman dan juga dapat memberikan manfaat bagi semua anggota kelompok, terdapat beberapa asas yang perlu kita pahami dan sepakati bersama. Nah, asas yang pertama ada kerahasiaan, artinya segala yang akan kalian sampaikan di sini tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain di luar kelompok ini. Nah, apakah teman-teman bersedia menjaga kerahasiaan setiap cerita dan pengalaman dari teman-teman? Bersedia Ibu. Nah, baik. Kemudian ada asas yang kedua yaitu kesukaraan. Artinya, setiap anggota kelompok bebas menyampaikan pendapat ataupun pengalaman tanpa adanya paksaan. Nah, yang ketiga adalah asas keterbukaan. Ibu berharap kalian dapat terbuka dan menyampaikan pikiran dan perasaan kalian sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal. Iya Ibu. Dan yang terakhir ada asas kegiatan. Nah, di mana kegiatan ini akan berhasil apabila seluruh anggota kelompok terlibat secara aktif. Iya Bu. Nah, apakah asas tersebut dapat kalian pahami bersama? Paham. Oke, baik, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya Bu. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, Ibu ingin mengajak kalian melakukan ice cream terlebih dahulu. Oke, jadi ice cream-nya yaitu kalian menyebutkan nama kalian beserta hal positif yang ada dalam diri kalian. Paham ya? Paham Bu. Oke, Ibu mulai dari Adel dulu. Oke, silakan Adel menyebutkan nama, kemudian menyebutkan hal positif yang ada dalam diri Adel. Nama saya Zilva. Hal yang positif yang ada di diri saya itu baik, rajin menabung, tidak sombong. Ya, Saya kabar apa? selanjutnya
positif yang ada pada diri saya, yaitu udah suka mendengarkan ceramah. Masya Allah, tabarakallah. Perkenalan, nama saya Marcella. Hal positif yang saya sukai dari diri saya itu saya sering mendengarkan. Masya Allah. Perkenalkan, saya Tia. Hal positif dari saya apa? Rajin menabung, Bahagia, Ikut. sopannya, tidak sombong, dan diberikan Selanjutnya perkenalkan teman-teman, nama saya Mifta Lumari. Hal positif dari diri saya yaitu saya suka mendengar curhatan teman. Masya Allah. Oke, kita rekam dulu. Baik teman-teman, setelah kita saling mengenal dan suasana kelompok sudah lebih nyaman, Ibu akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai kegiatan yang akan kita lakukan pada tahap berikutnya. Nah, baik, pada tahap inti nantinya kita akan berdiskusi mengenai penerimaan diri. Dan kalian akan Ibu berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, perasaan maupun pendapat yang berkaitan dengan penerimaan diri. Nah, kita juga akan melakukan brainstorming atau pendapat mengenai berbagai hal yang sering membuat seseorang itu sulit menerima dirinya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi selain itu kita akan bersama-sama juga mencari solusi ataupun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan diri sehingga kita mampu melihat diri sendiri secara lebih positif. Iya, Bu. Nah, guys, kegiatan nanti kita akan mengerjakan lembar kerja mahasiswa yang telah disiapkan sebelumnya. Apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai kegiatan yang akan kita lakukan? Tidak, paham, Ibu. Baik, sudah jelas ya. Iya, Bu. Nah, sebelum masuk ke kegiatan ini, Ibu ingin mengetahui kesiapan teman-teman terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti tahap pembentukan dan activity tadi? Seru. Asik. Oke, baik, terima kasih. Dari teman-teman di sini, apakah masih ada ragu atau kurang untuk mengikuti kegiatan diskusi kali ini? Tidak. Alhamdulillah, itu senang mendengarnya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, Ibu ingin menyampaikan satu hal penting. Nah, keberhasilan yang bimbingan dan konsen ini tidak hanya bergantung pada pemimpin kelompok, tapi juga sangat bergantung pada keterlibatan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, oleh karena itu Ibu berharap teman-teman dapat berpartisipasi secara aktif, jangan takut salah ketika menyampaikan pendapat. Karena tujuan dari kegiatan ini bukan untuk menilai siapa yang salah ataupun benar. Ya. Apabila ada pengalaman yang ingin kalian sampaikan, silakan Ya, Bu. sampaikan. Apabila ada pendapat yang ingin yang berbeda dari kalian, mari kita hargai bersama. Ya, Bu. Nah, baik teman-teman, apakah sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Bu. Siap. Baik, karena seluruh anggota sudah siap, maka kita akan melanjutkan ke tahap inti atau tahap kerja dengan topik penerimaan diri. Ya, Ibu. Nah, baik teman-teman, setelah kita melewati tahap pembentukan dan tahap peralihan, dengan kita memasuki tahap inti ataupun tahap kerja. Nah, pada tahap ini saya berharap seluruh anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif, saling menghargai pendapat satu sama lain, dan berani menyampaikan pengalaman maupun pemikiran yang kalian miliki. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, baik, topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penerimaan diri. Nah, sebelum saya menjelaskan materi lebih jauh, saya ingin mendengarkan terlebih dahulu pandangan teman-teman mengenai topik ini. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan penerimaan diri dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan seorang mahasiswa? Saya, Bu. Silakan, Sal. Menurut saya, penerimaan diri itu adalah kemampuan seseorang untuk menerima diri apa adanya, Bu. Baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki, Bu. Saya itu berpikir bahwa penerimaan diri sangat bagus karena seringkali seseorang merasa tidak puas dengan dirinya sendiri akibat membandingkan diri dengan orang lain, Bu. Nah, baik.
Baik, pakai E pakai percaya diri Bu. Terima kasih. Oke, makasih ya Saya sayang. itu. Oke, silakan punya. Menurut saya penerimaan diri adalah sikap menerima segala keadaan diri dengan lapang dada. Bukan berarti menyerah terhadap kekurangan, tetapi juga menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya merasa penerimaan diri penting karena jika seseorang terus-menerus menolak dirinya sendiri, maka ia akan sulit berkembang dan sulit merasa bahagia. Baik, terima kasih kepada kalian semua. Nah, mari ini menunjukkan bahwa penerimaan diri ini memang berkaitan erat dengan seseorang memandang dirinya sendiri. Nah, ketika seseorang mampu menerima dirinya, dia akan lebih mudah menghargai potensi yang dimilikinya dan tidak terjebak dalam perasaan minder. Ibu. Nah, ada lagi yang ingin berbagi? Saya Bu. Oke, silakan Bella. Menurut saya Ibu, penerimaan diri itu adalah sikap menerima segala keadaan diri dengan lapang dada, bukan berarti menyerah terhadap kekurangan, tapi menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Saya merasa penerimaan diri penting karena jika seseorang terus-menerus menolak dirinya, maka ia akan sulit berkembang dan sulit merasa bahagia. Oke, terima kasih ya. Ya Bu. Nah, mungkin untuk ada juga ingin berbagi pendapat. Iya, mau. Oke, silakan. Kalau menurut saya penerimaan diri adalah kemampuan untuk bermain dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita kecewa terhadap kekurangan yang kita miliki, tetapi jika kita mampu menerima diri dengan baik, maka kita tetap akan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Kita bisa lebih fokus memperbaiki diri dibandingkan merapikan kekurangan. Nah, baik. Masya Allah, barakallah. Dari pendapat yang disampaikan oleh teman-teman tadi terlihat bahwa kalian sudah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai penerimaan diri. Ya Bu. Sekarang Ibu ingin mengajak teman-teman untuk masuk lebih dalam pengalaman yang pernah kalian alami. Saya yakin setiap orang pernah mengalami situasi yang membuat dirinya itu merasa kurang percaya diri dan merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri atau bahkan merasa bahwa dirinya tidak sebaik dengan orang lain. Mungkin ada dari Nima ingin memberikan pengalamannya. Ya, silakan Nima. Coba ceritakan pengalaman Nima dulu. Kalau saya mengenai pengalaman yang saya alami, saya sering merasa kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan kelas Bu. Saat presentasi atau menyampaikan pendapat, saya sering merasa gugup karena takut melakukan kesalahan. Saya juga sering membandingkan diri dengan teman-teman yang terlihat lebih percaya diri dan lebih lancar ketika berbicara di depan banyak orang. Akibatnya, saya sering merasa kemampuan saya tidak sebagus mereka Bu. Bahkan sebelum presentasi dimulai, saya sudah merasa cemas dan berpikir bahwa hasil presentasi saya pasti tidak akan sebaik teman-teman yang lain. Oke, baik, terima kasih ya Nima sudah berani terbuka menceritakan pengalaman Nima. Saya yakin tidak perlu untuk berbagi pengalaman pribadi di depan kelompok. Nah, ketika kamu memiliki pikiran bahwa kemampuanmu tidak sebaik teman-teman yang lain, apa yang biasa kamu rasakan? Biasanya saya merasa gugup, takut salah, dan terkadang mengeluh dia itu sebenarnya saya memiliki pendapat yang ingin disampaikan Bu. Nah, baik, jadi perasaan kurang menerima kemampuan diri membuat Nima ini menjadi kurang berani menunjukkan potensi yang sebenarnya Nima miliki. Ya, benar seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Nima, mungkin Nenek bisa memberikan pendapatnya. Oke, nah jadi kalau saya sering merasa minder dalam hal akademikku. Saya melihat beberapa teman mampu mendapatkan nilai yang sangat tinggi dan aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Nah, sementara saya merasa kemampuan saya biasa-biasa saja. Kadang-kadang saya berpikir bahwa saya tidak secerdas mereka. Nah, pikiran itulah yang membuat saya kehilangan semangat
belajar karena merasa usaha saya tidak akan bisa menyamai pencapaian mereka. Apa yang Meme rasakan ketika terus membandingkan dirimu dengan teman-teman yang mendukungmu lebih unggul? Saya merasa kecewa Bu dengan diri saya sendiri dan sering meragukan kemampuan yang saya miliki. Nah, baik, pengalaman yang kamu ceritakan tadi menunjukkan bahwa kebiasaan membandingkan diri dapat membuat seseorang itu sulit untuk melihat potensi yang sebenarnya ada dalam dirinya. Nah, Saya Ibu. oke, silakan tidak. Saya juga pernah mengalami hal yang hampir sama Bu. Saya pernah merasa tidak percaya diri dengan penampilan fisik saya ketika melihat orang lain yang menuju saya lebih menarik. Saya merasa kurang puas terhadap diri sendiri. Saya menjadi lebih sering memperhatikan kekurangan saya daripada kelebihan yang saya miliki. Nah, bagaimana? Terima kasih. Nah, apa yang membuat dia ini akhirnya menyadari bahwa cara berpikir itu kurang baik? Saya kembali sadar bahwa ketika saya terus fokus pada kekurangan, saya menjadi tidak bahagia. Saya juga menjadi sulit mensyukuri hal-hal yang seharusnya sudah saya miliki. Baik, itu kesadaran yang sangat baiknya. Nah, setelah mendengarkan berbagai pengalaman yang telah kalian sampaikan, sekarang kita akan melakukan brainstorming ataupun juga pendapat. Nah, saya ingin kalian menyebutkan berbagai hal yang menurut kalian itu dapat menyebabkan seseorang itu sulit menerima dirinya sendiri. Baik, silakan ya. Baik Bu, menurut saya terlalu membandingkan diri dengan orang lain Bu. Oke, baik, dicatat ya. Ya Bu, ini Bu, kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki Bu. Oke, baik, ada lagi. Saya sering mendapat kritik yang menjatuhkan tanpa adanya dukungan yang Nah, bagus. Ada lagi. Saya Silakan ada. memiliki pengalaman kegagalan yang membuat seorang terus menyalahkan dirinya sendiri. Nah, bagus sekali. Ada lagi. Selalu fokus pada kekurangan diri, melupakan kelebihan yang dimiliki Bu. Nah, bagus sekali. Jadi, baik teman-teman, dari hasil brainstorming kita tadi dapat kita lihat bahwa banyak faktor yang dapat membuat seseorang itu sulit untuk menerima dirinya. Nah, menariknya sebagian besar faktor tersebut berhubungan dengan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Nah, baik, penerimaan diri ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima segala aspek yang ada pada dirinya, baik kelebihan maupun kekurangan. Seseorang yang memiliki penerimaan diri yang baik mampu melihat dirinya secara realistis. Nah, artinya ia mengetahui apa yang menjadi kelebihan dirinya dan bersyukur atas hal tersebut. Ia juga mengetahui apa yang menjadi kekurangannya, namun tidak menjadi dirinya karena kekurangan dirinya. Nah, sebaliknya, jika ia menjadikan kekurangan itu sebagai motivasi untuk berkembang dan menjadi orang yang lebih baik, sebaiknya ia menjadikan kekurangan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ibu ingin bertanya kepada teman-teman, apakah seorang yang menerima dirinya berarti tidak perlu berubah lagi? Tidak Bu. Nah, Tidak Ibu, orang yang menerima dirinya itu dapat melihat bagian mana yang perlu diperbaiki tanpa merasa rendah diri Bu. nah, tepat sekali salah. Orang yang menerima dirinya bukanlah orang yang merasa terhadap keadaan, melainkan orang yang memahami dirinya dengan baik dan terus berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Bu, Nah, sekarang mari kita akan berdiskusi bersama. Apa yang dapat kalian lakukan agar jadi mampu menerima diri sendiri? Kalau saya ikut bagusnya itu bersyukur. Menurut saya kita perlu belajar bersyukur Ibu terhadap apa yang kita miliki. Nah, bagus, bersyukur membuat seorang itu akan lebih fokus pada hal
Saya, Oke, ada. kita juga perlu memiliki lingkungan yang mendukung dan memberikan semangat untuk terus berkembang. Selain itu, Oke, silakan. selain itu ibu kita perlu belajar menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Subhanahu wa ta'ala. Baik, semua pendapat yang kalian sampaikan tadi sangat relevan dengan upaya meningkatkan penerimaan diri. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, saya ingin menyampaikan satu hal kepada teman-teman. Di mana setiap orang yang berada di ruangan ini adalah individu yang unik dan berharga. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan yang dapat dibanggakan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Jangan pernah mengukur nilai dari diri kalian hanya berdasarkan satu kekurangan ataupun satu kegagalan yang pernah kalian alami. Nilai diri seseorang itu jauh lebih besar daripada kesalahan yang pernah ia lakukan. Mulai sekarang kalian juga harus belajar menghargai diri sendiri, menghargai setiap usaha yang telah dilakukan, dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk terus berkembang. Ketika kalian mampu menerima diri kalian dengan baik, kalian akan lebih mudah membangun rasa percaya diri, menjalin hubungan sosial yang sehat, dan mencapai tujuan yang ingin kalian capai. Ya Bu. Dari sekarang ibu akan membagikan LKM dulu. Lembak kerja mahasiswa. Baik Bu. Silakan kalian isi LKM ini dengan sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari materi tadi. Ya Bu. Jangan lupa ditulis nama ya. Ya Bu. Silakan kerjakan ya. Iya Bu. Ibu ini mau diambil nilai. Ya. Ini petunjuknya bagaimana Ibu? Ya, jadi kalian hanya menuliskan nama dan topik lain kita pada hari ini. Dan silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam LKM. Iya Bu. Oke, baik, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Kumpul ya. Iya Bu. Saya mau bawa dulu. Oke, kamu di sini mana nih? Iya Bu. Iya, saya mau katakan kita masih Nah, tadi kan orang lain. Gimana Mbak? Baik, karena kalian sudah mengisi lembar LKM, sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil. Untuk lembar evaluasi hasil ini, silakan kalian isi nama kalian, tanggal hari ini dan topik layanan kita. Kemudian
Nah, baik teman-teman, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Akan mengumpulkannya. Ya, Ibu. Saya punya dia ada ojo. Ojo. Nah, terima kasih banyak karena kalian sudah mengisi LKM dan lewat evaluasi hasil. Ya, Ibu. Rekan-rekan merasa kegiatan kita sudah sampai pada akhir kegiatan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dan diskusikan selama kegiatan berlangsung. Ya, Bu. Nah, saya ingin terlebih dahulu mendengar pendapat dari teman-teman. Nah, menurut kalian apa pelajaran yang paling berharga yang kalian peroleh dari kegiatan ini? Ya Bu, Oke, silakan Sarah. menurut saya pelajaran yang paling berharga adalah saya mulai menyadari bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Bu. Selama ini saya sering terfokus pada kekurangan yang saya miliki dan kurang menghargai kemampuan yang sebenarnya yang ada dalam diri saya sendiri. Nah, baik, terima kasih Angela. Kesadaran itu seperti merupakan langkah awal yang sangat penting untuk membangun penerimaan yang sehat. Oke, ada lagi? Oke, soalnya ya. Saya belajar bahwa menerima diri akan berarti menjaga sehat keadaan dan hidup yang seimbang. Justru dengan menerima diri apa adanya, kita bisa lebih mudah melihat apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu diperbaiki. Sangat baik, ya. Itu merupakan pemahaman yang tepat mengenai pemahaman diri. Oke, teman-teman yang lain? Ya Bu. Oke, silakan tadi. Kalau saya belajar bahwa terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain itu ternyata dapat membuat kita sulit melihat potensi diri sendiri. Nah, selain itu saya juga menyadari bahwa setiap orang itu memiliki perjalanan hidup dan kemampuan yang berbeda. Nah, luar biasa. Terima kasih atas pendapat dari Aris. Mungkin Ibu ingin menambahkan? Ya Bu, saya ingin menambahkan. Oke, silakan. Saya belajar Bu bahwa menerima diri dapat membantu seseorang menjadi lebih percaya diri dan lebih nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya Bu. Nah, jadi berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan hari ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri adalah kemampuan seseorang untuk memahami,
selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Silakan yang ingin menyampaikan kesannya. Saya Ibu. Oke, silakan. Kesan saya selama kegiatan ini saya baik dan menyenangkan. Saya merasa lebih nyaman karena bisa mendengarkan pengalaman teman-teman yang ternyata memiliki masalah dan perasaan yang hampir sama dengan saya. Dari kegiatan ini saya juga belajar bahwa saya tidak sendirian dalam menghadapi rasa kurang percaya diri. Terima kasih. Nah, terima kasih adalah. Ya, Bu. Apakah ada yang lain yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Ayo. Oke, silakan aja. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuat saya lebih memahami diri sendiri. Selama ini saya sering merasa kurang mampu dibandingkan orang lain. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dan pengalaman teman-teman, saya mulai menyadari bahwa saya juga memiliki kelebihan yang perlu saya hargai. Terima kasih untuk Ariel. Saya sangat mengapresiasi atas pesan dan pesan yang telah kalian sampaikan. Dan saya merasa senang karena kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat komitmen bersama sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Nah, coba pikirkan satu sikap positif yang akan kalian lakukan mulai hari ini untuk meningkatkan penerimaan diri kalian. Saya Bu, Ya, silakan. saya akan berusaha berpikir lebih positif terhadap diri sendiri ketika mengalami kegagalan. Nah, baik ada. Oke, silakan. Saya Ibu. Nah, saya akan mencoba lebih percaya diri dan tidak terus-menerus memikirkan kekurangan yang saya miliki. Nah, berikutnya saya sangat mengapresiasi komitmen yang telah kalian sampaikan. Nah, saya berharap komitmen ini dapat kalian laksanakan dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kegiatan ini ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, saya melihat teman-teman ini juga banyak pendapat, berbagi pengalaman, mendengarkan teman yang berbicara, bisa menunjukkan sikap yang saling menghargai selama kegiatan ini berlangsung. Nah, partisipasi aktif dari seluruh anggota kelompok membuat kegiatan ini juga berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi kelompoknya. Nah, baik teman-teman, karena seluruh rangkaian kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini telah selesai dilaksanakan, marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Doanya saya tutup saja. Doa dimulai.